Ibu bapak saudara selamat siang, shalom. Turun naik susah tapi kalau ngomong tidak berhenti. Kalau pendeta lagi bicara suruh berhenti itu dosa. Saya senang dapat mendengarkan begitu banyak perspektif dari sekian hamba Tuhan selama beberapa hari ini. Dan begitu banyak landasan Alkitab, begitu banyak pengalaman macam-macam. Jadi saya akan hanya share, ya juga tentang pengalaman lah. Saya anak kampung yang dipanggil Tuhan untuk melayani sejak tanggal 21 Januari tahun 73. Saya anak kampung yang pintar. Kelas 4 SD lompat ke kelas 6. Bukan lompat begini, bukan. Tapi dinaikkan. Di SMP juara umum untuk Maluku Tenggara. Di SMA kelas 1 dipanggil lagi Dewan Guru, suruh naik ke kelas 3. Tapi jurusan sosial budaya, saya bilang enggak. Saya mau masuk pasti alam karena saya mau membangun kapal untuk menghubungkan Kepulauan Maluku. Saya berjuang, datang ke Ambon, kuliah, baru di tingkat 3 awal. Ada acara dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia dan GPM di Ambon. Malam pertama saya serahkan hidup. Tanggal 20 Januari tahun 73 saya terima Yesus. Mengapa? Karena pendeta yang berkhotbah bertanya begini, kalau kita semua mati malam ini, berapa yang bisa masuk surga? Ini para pendeta, majelis jemaat, pengurus. Saya kebetulan, masih nyong-nyong, belum monyong. Duduk di belakang sekali, angkat kaki di kursi belakang. Saya lihat, loh kok nggak ada ya? Terus berpikir saya, kalau para pendeta, para hamba-hamba Tuhan ini, tidak ada yang pasti masuk surga. Bagaimana dengan mereka yang belum pernah dengar Injil? Saya pulang dan saya ambil keputusan, saya mau melayani. Saya tinggalkan cita-cita untuk membangun kapal. Karena kalau saya bangun kapal pun akan ditenggelamkan oleh Ibu Susi. Saya melayani. Dan ketika saya lapor pimpinan LPMI waktu itu Dr. Ais Formes. Beliau lihat saya mencurigakan. Nyong hitam, rambut gondrong. Tapi bilang iya, dia bilang begini. Nyong boleh melayani 24 jam. Tapi tidak digaji. Zaman itu kan kita nggak tahu gaji itu apa gitu. Melayani dan puji Tuhan sampai hari ini tidak digaji tapi belum pernah berkekurangan. Itu luar biasa. Bayangkan orang baru beli mobil baru, dia lihat mobil saya jelek, langsung Bapak tinggalkan mobil itu. Loh, lalu saya pulang pakai apa? Suruh ambil mobil baru. Itu luar biasa. Dan lain-lain dalam pengalaman hidup. Nah, saya melayani. Mengapa sampai hari ini memasuki tahun 50? Karena saya mulai dengan pelayanan mahasiswa. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari besok. Jadi kalau mahasiswa itu dipersiapkan dengan baik, dia akan ada di mana, di kota, di desa, di mana saja, dia akan berperan sebagai pemimpin. Dan itu saya ingat tahun 78 atau diundang oleh Rektor UKI waktu itu. Kami dua bicara 4 mata di ruang kerjanya. Dia bilang, Pak Nus, perlengkapi para mahasiswa ini. Karena mereka akan bertugas di berbagai daerah. Dan saya mau
mereka menjadi penginjil dimanapun mereka bertugas. Wow, puji Tuhan. Nah apa yang mau dilihat? Ada bahannya. Saya lihat-lihat kok foto saya ini bahannya enggak keluar, enggak ada. Ya kalau bahan enggak keluar enggak apa-apa, saya sikat terus saja. Ada enggak? Ya udah. Saya tetap berdiri sampai saat ini dalam pelayanan tanpa pamrih. Ditawarkan oleh Golkar untuk jadi anggota DPR. Sehingga saya dibawa ketemu dengan Pak Harto. Tahun 86 atau apa. Saya salaman Pak Harto. Saya bilang, God bless you sir. Wih beliau bingung, ini orang Afrika. Karena saat itu kan masih hitam manis. Puji Tuhan. Dari Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, saya diterima semua di istana. Mengapa? Karena fokus pelayanan saya ialah membina mahasiswa hari ini akan menjadi pemimpin hari besok. Saya mungkin satu-satunya yang bicara di Angkatan Darat itu, mulai dari Panglima Jenderal Indriantono. Dia duduk. Saya bilang, hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau mau tahu tentang Yesus, saya sengaja memang bawa VCD film Yesus di kantong. Ini saya tawarkan kepada jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan saya minta dan hormat Bapak Panglima maju ke depan, saya mau serahkan. Semua ruangan itu bingung. Ini pendeta gila kali. Saya masih di mimbar di atas, Panglima maju dia siap dulu. Karena mereka nggak tahu Panglima, tapi saya Panganam. Panganam turun, kasih. Weh, ya terima kasih. Habis itu kita dua makan siang. Dia cerita, dulu gurunya, ibu guru orang Ambon, pernah tampelin dia. Saya pikir mereka nggak undang, tiap tahun. Tidak ada pendeta, tidak ada pastor yang diundang. Saya 7 tahun berturut-turut. Dan puji Tuhan juga di semua angkatan, darat, laut, kepolisian, udara, semuanya. Mengapa? Karena mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari besok. Karena mahasiswa yang saya bina itu mereka menjadi pemimpin di berbagai instansi itu. Semua kantor, saya termasuk perintis pelayanan di kantor-kantor dari tahun 70-an. Puji Tuhan. Gubernur Bank Indonesia boleh berganti, yang lain belum, tapi pendeta yang tetap sama. Puji Tuhan. Jadi, nanti enggak lihat lagi bahannya. Ya, Matius 28 ayat 9, pergi. Dan jadikan sekalian bangsa itu muridku, itu penting. Tadi berbagai variasi kita dengar, gereja dengan berbagai cara. Tapi berapa banyak warga gereja yang terlibat langsung dalam pelayanan? Kalau pendetanya sih oke. Billy Graham Association pernah membuat survei dan menemukan bahwa hanya 5% dari warga gereja yang ikut berperan memberitakan Injil. Hanya 5%. Sebab itu salah satu ungkapan yang sangat penting. Ya, gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang mengingkari panggilannya. Ya boleh tepuk tangan. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang mengingkari panggilannya. Mari terus silakan diteruskan aja. Saya ngomong yang lain biar orang nonton yang lain. Saudara-saudara, saya lihat wajah-wajah ini dari depan. Kalau saudara memberitakan Injil, kita pergi dalam otoritas Allah. Saya bersyukur. Pernah ketemu Habib Rizik. Saya bilang, Habib, dia duduk sebelah saya. Ente Muslim, saya Kristen.
Kita tidak boleh keras-keras di sini. Udah keras-keras ini sampai di sorga ditolak. Kasihan deh lo. Semua ruangan itu, di ruangan NU, siapa lagi? Ketua PBNU yang udah. Semua tegang, pikir ini Habib marah. Enggak respons. Sesudah itu dia datang. Dia peluk saya. Dia cipika. Waduh, saya menikmati ciuman. Saya bilang dalam hidup saya ada 2 ciuman yang paling menyenangkan. Istri saya dan Habib Rizik. Mau tokoh-tokoh siapa lagi? PKS, Hidayat Nur Wahid. Kami 2 acara isi TVRI. Dan saya ngomong habis dia, bahwa pendeta boleh minta nomor telepon. Waduh, Tuhan saya kasih atau enggak? Kasih aja. Dia telepon balik. 1 minggu kemudian dia telepon. Oh pendeta, kami mau acara apalagi ulang tahun di Monas. Yang hadir itu sekitar 100.000 orang. Minta Bapak Pendeta jadi salah satu pembicara. Hah? Dalam hati ini kehormatan atau jebakan? Kan pendeta kan percaya, curiga jalan terus. Saya bilang, kapan itu? Hari Minggu. Oh, puji Tuhan, saya bisa jawab. Pak, minta maaf, hari Minggu saya khotbah 2 kali. Dia tanya jam berapa? Saya bilang jam 8 dan jam 10. Oh, Bapak tenang aja, acaranya jam 2. Capek deh. Orang ribuan lapangan Monas Jakarta itu seperti lautan manusia. Tapi saya naik bicara, mulai. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, woi, semangat. Yang kedua saya bilang, Shalom. Suaranya hilang. Puji Tuhan. Banyak sekali pengalaman yang Tuhan berikan. Saya bukanlah apa-apa. Rahasianya ialah tiap pagi saya bangun tidur, saya berlutut. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang baru lagi. Ini hidup saya. Saya taruh di atas mezbah Tuhan. Tuhan lengkapi dengan hikmat kebijaksanaan, kuasa dan wibawa ilahi. Dan Tuhan pakai sehabis-habisnya. Puji Tuhan. Tuhan tetap pakai sampai hari ini. Dan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Dan siapa saja, karena pergi dalam otoritas Allah. Siapa takut? Ya, jangan kita cuma ngomong penginjilan di ruang gereja. Di luar tidak bisa ngomong. Jangan. Tuhan memberi kita kuasa. Kuasa yang tidak dapat diberikan oleh siapa. Yang kedua tadi kita pergi dalam rencana Allah. Selama kita hidup, mari kita prioritaskan waktu kita untuk rencana Allah. Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita buat? Bukan rencana kita. Bukan rencana. Enggak. Rencana Tuhan. Karena kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita enjoy. Karena apapun masalahnya, Allahku lebih dahsyat, lebih besar daripada masalah. Dan kita pergi dalam kehadiran Allah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Puji Tuhan.
Saya bersyukur sampai hari ini jabatan saya termasuk banyak. Saya pembina di sekitar 20 lebih yayasan Kristen di Indonesia. Termasuk PGLI, termasuk Lembaga Alkitab Indonesia, termasuk Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia di mana saya dibesarkan sampai saat ini. Apalagi yayasan-yayasan di Papua ini, SIL, Kartidaya, itu semua saya jadi pembina. Puji Tuhan. Hidup ini punya arti kalau dipakai oleh Tuhan. Saudara ingat, ibu-ibu ya, 5 roti dan 2 ikan itu punya nilai karena dipakai oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Mungkin titelnya banyak, mungkin hebat begini. Tapi kalau tidak dipakai oleh Tuhan, tidak ada nilainya. Dan itu sangat penting dalam kebersamaan kita. Kita berdoa, tapi sudah berdoa berdosa. Apa? Berdoa hidup di dalam kebenaran. Jangan hidup kiri oke, kanan oke. Selalu lihat ke atas. Apapun yang mau kita buat. Apakah Tuhan tersenyum? Saya bersyukur kenapa sampai hari ini tetap dipelihara. Tiap-tiap pagi. Selain dari saya berlutut berdoa sendiri. Tiap pagi saya duduk dengan istri. Sejak kami menikah. Membaca Alkitab dan berdoa bersama sampai dengan pagi. Dia membaca Alkitab, saya yang berdoa. Puji Tuhan, Tuhan peliharakan kami luar biasa. Saya pelayanan di Aceh, ya, dan di berbagai tempat, ya, karena kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa melayani di mana saja. Puji Tuhan. Tuhan tetap menolong. Tuhan menopang. Dan Tuhan tetap memakai. Sekali lagi, hidup saudara dan saya hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Air di tempayan, di Kana, itu punya nilai karena dipakai oleh Tuhan. 5 roti 2 ikan itu punya nilai karena dipakai oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Mari kita berikan hidup kita. Kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Itu sangat penting. Bukan berapa lama kita hidup. Berapa banyak titel yang kita punya. Berapa banyak kekayaan yang kita miliki. Tapi apakah hidup kita dipakai oleh Tuhan? Boleh next. Ya, saudara. Ya, sebenarnya terus yang berikut. Ya, dalam pelayanan God's open the way, Tuhan buka jalan. Amin. Loh, kok enggak ada yang jawab? Saudara udah ngantuk ya? Tuhan buka jalan. Ketika kita ada jalan, tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Kalau saya ngomong terus Tuhan buka jalan itu begitu banyak pengalaman hidup. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan buka jalan. God open the way. Itu dialami oleh Paulus. Yang berikut, kita lihat di dalam hal yang berikut ialah God's open the heart of Lydia. Tuhan bukan saja buka jalan untuk kita melayani di kota, di desa, sampai di gunung-gunung. Saya sudah melayani di apa lagi? Mana Palipius? Di atas kita yang ada sidang sinode itu. Ya, Hukimo. Beliau telepon saya.
Saya pikir Yahukimo itu di Jepang. Wah, kalau Jepang udah pakai pikir lagi, iya Pak. Padahal saya di Manado. Beliau bilang apa? Bapak jangan pakai pesawat Garuda pakai batik. Hah? Ke Jepang kok pakai batik? Akhirnya ngerti bahwa itu ke pegunungan. Puji Tuhan. Nah, saudara, di Yahukimo, saya terus terang, saya dapat persembahan kasih terbesar selama hidup. Tepuk tangan untuk Pak Lipius. Karena waktu mau habis, jadi saya cerita aja. Saya habis khotbah, nggak turun karena harus doa berkat dari Pak Kapolri ini, Menteri Dalam Negeri. Waktu itu akan, jadi saya duduk aja di atas supaya doa berkat, nggak turun naik lagi. Totalnya ada stafnya datang. Staf beliau, panitia, Bapak daripada buru-buru nanti sebentar kita nggak ketemu, kita titip ya, kasih amplopnya. Saya bilang masukannya deh di noken. Jadi noken saya itu noken luar biasa. Duduk tuh makin lama, kok nokennya makin berat ya. Saya sudah penasaran, cepat selesai dong, saya mau tahu apa isi noken. Beliau naik. Sesudah sambutan beliau duduk di samping saya. Saya bilang, Bapak terima kasih ada yang kasih titipan. Siapa itu? Wih, marah beliau. Saya sudah pikir, saya mau kembalikan itu. Tetap tiba-tiba beliau bilang begini, itu mungkin dari panitia, dari kami sinode belum. Haleluya. Sesudah itu bubar. Sekretaris sinodenya buru-buru mendekat. Bapak boleh saya bawa nokennya? Oh jangan, noken sudah ada isi begini. Kenapa? Ini mau titip, oke masukin aja. Waduh tambah berat. Terus serang pulang, pesawat mendarat, saya naik di mobil, saya bilang, sopirnya, Pak tolong lebih cepat, ada emergensi. Saya mau lihat apa isinya. Sampai di kamar buru-buru, belum buka jas lagi, udah buka duluan amplopnya. Wih, ini luar biasa. Saya berharap bahwa besok saya pulang, saya dapat amplop yang lebih besar lagi. Oke, coba di poin terakhir karena sudah ditegur terus oleh bagian sana. Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka hati, Tuhan membuka pintu penjara. Kalau kita melakukan kebenaran, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan bereskan segala sesuatu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kalau yang mau dengar lagi nanti undang ya. Iya, saya perkenalkan, ini pendeta senior tokoh Kristen di Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu. Jadi beliau juga pembicara internasional. Hampir sekian mendekati 100 kali perjalanan ke seluruh dunia, ke Israel. Dan sekarang beliau pensiun. Tapi pensiun saya yang katakan, tapi terus lihat aja. Walaupun jalannya begini tapi kencang. Nah itu, jadi tapi tepuk tangan untuk istrinya yang luar biasa, selalu setia melayani suami, ya luar biasa. Jadi ini salah satu tokoh Kristen senior di Indonesia, banyak yang belum tahu, namanya Nus Reimas Ambon Manise. Tuhan berkati.